Wilujeng rawuh, dulurku kabeh, sedulurku sak jagat raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Mugi kita tansah pinaringan rahmat, kesehatan, lan ketenangan jiwa. Semoga malam ini, siang ini, atau kapanpun panjenengan menonton video ini, hati panjenengan lagi ayem, pikiran lagi bening, dan jiwa lagi tentram. Aku ucapkan terima kasih sudah rawuh, sudah mampir di channel ini. Semoga langkah panjenengan hari ini dicatat sebagai amal kebaikan, dan semoga ilmu yang kita bahas bisa dadi pepadang urip. Sedulurku, tahukah kalian bahwa weton legi dipercaya punya energi mistis yang tak main-main? Ada yang mengatakan, kelahiran di pasaran legi bisa membawa berkah luar biasa. Rezeki ngalir tanpa henti, disukai banyak orang, bahkan kata-katanya sering menjadi nyata. Tapi, di sisi lain, energi legi juga bisa berubah jadi musibah yang mengerikan. Salah langkah sedikit, hidup bisa penuh ujian. Aura yang tadinya membawa simpati, bisa berubah jadi sumber iri dengki orang lain. Pertanyaannya, dulurku, apakah energi legi dalam hidupmu akan jadi berkah, atau malah jadi beban? Sebelum kita lanjut, ayo dulurku, bantu channel ini dengan cara sederhana. Tekan tombol like, bagikan video ini ke kanca-kanca sampean, dan jangan lupa subscribe supaya sampean tidak ketinggalan wejangan leluhur selanjutnya. Tulisan sholawat di kolom komentar, atau sebutkan doa terbaikmu. Lansing luwih apik, tulis asal kota sampean, supaya kita bisa saling kenal, nyawiji antar sedulur sak Nusantara. Hari ini kita bakal ngerembuk soal energi mistis weton legi. Kenapa topik ini penting? Karena banyak orang lahir di legi, tanpa sadar membawa aura gaib yang bisa memengaruhi jalan hidupnya. Ada yang hidupnya enteng rezeki, ada yang gampang menarik simpati, tapi juga ada yang hidupnya sering tersandung musibah. Leluhur Jawa percaya, weton itu ibarat pintu takdir. Legi adalah salah satu pintu yang paling terang, tapi juga bisa paling gelap, tergantung bagaimana seseorang menjaganya. Nah, sedulurku kabeh, setelah kita ngerti gambaran singkat tentang energi mistis weton legi, saiki wayahe kita mlebu lui jero. Seperti membuka sebuah kitab tua yang penuh rahasia, kita akan melihat satu persatu sisi kehidupan wong legi, dari pesona yang menawan, rezeki yang deras, hingga ujian batin yang kadang bikin hidup mereka terasa misterius. Bayangkan, dulurku, setiap poin yang kita bahas ini ibarat lapisan cahaya bulan purnama. Ada sinar yang terang menyinari, tapi ada pula bayangan yang mengintai di baliknya. Semua tergantung bagaimana orang legi menjalani dan menjaga dirinya. Maka, ayo kita telusuri bersama. Kita mulai dari yang paling kentara, yang paling sering terlihat oleh mata, yakni pesona dan karisma weton legi yang konon bisa jadi magnet bagi siapa saja. 1. Pesona dan karisma weton legi. Sedulurku kabeh, pernahkah sampean bertemu seseorang yang tidak banyak bicara, tapi setiap gerak-geriknya bikin orang lain betah? Tatapannya menyejukkan, senyumnya membuat hati tentram, dan keberadaannya seolah menjadi pusat perhatian meski ia hanya duduk diam. Nah, itulah salah satu tanda khas dari orang yang lahir di weton legi. Wong legi dikenal sebagai pribadi yang punya pesona alami. Bukan pesona yang dibuat-buat, bukan pula hasil dari kepintaran merayu, melainkan pancaran energi gaib yang memang sudah menjadi bawaan sejak lahir. Leluhur Jawa percaya, orang legi mewarisi cahaya purnama dalam dirinya. Cahaya itu yang membuat mereka selalu tampak menawan, sekalipun fisiknya biasa saja. Karisma orang legi sering terasa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika mereka hadir dalam sebuah pertemuan, suasana jadi lebih cair. Ketika mereka berbicara, orang akan mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah-olah kata-kata mereka membawa ketenangan. Tidak heran, banyak orang legi yang cocok jadi tokoh masyarakat, pemimpin, guru, atau sekadar penengah dalam konflik. Mereka bagaikan air yang mampu meredam api dalam perselisihan. Namun, sedulurku, kita harus ingat bahwa karisma ini ibarat pisau bermata dua. Pesona yang begitu kuat bisa mengundang simpati, tapi juga bisa mengundang iri. Orang yang tidak senang melihat kelebihan itu bisa jadi diam-diam menaruh dengki. Maka jangan heran bila orang legi terkadang tiba-tiba punya lawan, bahkan tanpa tahu apa kesalahannya. Aura terang mereka kadang membuat orang lain silau, lalu muncul perasaan ingin menjatuhkan. Leluhur sering mengibaratkan karisma orang legi seperti kembang kantil.
Bunganya putih, harum, dan selalu melekat di pohonnya. Orang yang mencium baunya akan merasa tentram, tapi bagi sebagian yang hatinya kotor, bau harum itu justru menimbulkan rasa tidak nyaman. Begitu pula dengan orang Legi, ada yang begitu mencintai kehadirannya, tapi ada pula yang diam-diam terganggu oleh sinar mereka. Maka, pesan penting bagi wong Legi adalah jangan mabuk oleh pesona diri. Karisma bukanlah tujuan, melainkan titipan. Kalau dipakai untuk merendahkan orang lain, pesona itu bisa berubah jadi kutukan. Bayangkan, dulurku, jika seseorang merasa terlalu hebat karena disukai banyak orang, ia bisa lupa daratan. Dari situlah jalan menuju kejatuhan terbuka lebar. Sebaliknya, bila pesona ini dijaga dengan rendah hati, justru akan jadi sumber keberkahan. Orang Legi bisa jadi penolong banyak orang, jadi tempat curhat yang menenangkan, bahkan jadi panutan yang diteladani. Karisma itu akan semakin bercahaya bila dipadukan dengan sikap sabar dan ikhlas. Ada pepatah Jawa, ajining diri dumunung ana ing lathi, ajining raga dumunung ana busana. Artinya, harga diri seseorang terletak pada ucapannya, dan kehormatan raga terletak pada pakaian yang ia kenakan. Bagi wong Legi, karisma mereka akan semakin mulia jika disertai ucapan yang baik dan sikap yang santun. Jadi, sedulurku, bila sampean lahir di weton Legi, jangan pernah remehkan karunia pesona itu. Gunakanlah untuk kebaikan, untuk menebar kasih sayang, dan untuk menuntun orang lain menuju cahaya. Ingatlah selalu, pesona bisa jadi berkah, tapi kalau salah jalan, ia bisa berubah jadi musibah. 2. Rezeki yang mengalir atau bocor. Dulurku, orang yang lahir di pasaran Legi sering disebut punya jalan rezeki yang lumayan terbuka. Hidupnya seperti ngalir, ada saja kesempatan datang, entah lewat teman, pekerjaan, atau bahkan orang asing yang tiba-tiba hadir membawa bantuan. Kadang, orang Legi ini seperti punya magnet yang menarik keberuntungan. Contoh gampangnya, ada yang baru buka usaha kecil-kecilan, nggak lama langsung rame pembeli. Ada yang sedang bingung cari kerja, tiba-tiba ada kenalan yang menawarkan posisi bagus. Bahkan dalam kondisi terjepit, sering muncul jalan keluar yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Inilah kenapa banyak orang bilang rezeki Legi itu deras, seperti sungai yang mengalir tanpa henti. Tapi, ada tapinya nih, dulurku. Air yang mengalir deras kalau nggak ditampung dengan baik bisa sia-sia, malah bisa bikin banjir. Sama halnya dengan rezeki orang Legi. Meski gampang masuk, sering juga gampang keluar. Bukan karena nggak sayang uang, tapi karena memang kebanyakan dari mereka punya sifat royal. Mereka gampang kasihan, gampang berbagi, dan kadang terlalu baik hati sampai lupa mikirin diri sendiri. Di satu sisi, sifat ini bikin mereka dicintai banyak orang. Tapi di sisi lain, kalau nggak hati-hati bisa jadi bumerang. Bayangin aja, ada orang Legi yang habis gajian, langsung traktir teman-temannya, bantu sana-sini, beli ini itu, akhirnya sebelum pertengahan bulan uangnya sudah habis. Ketika ada kebutuhan mendadak, malah bingung sendiri. Inilah yang disebut leluhur sebagai rezeki bocor. Rezekinya deras, tapi nggak awet karena nggak dikelola. Mereka lebih sering menuruti rasa iba dan perasaan hati daripada berpikir panjang. Makanya, orang Legi perlu belajar mengatur keuangan lebih bijak, biar nggak gampang kebawa arus. Ada pepatah Jawa yang cocok banget buat mereka, sing bisa ngempet, bakal selamat. Artinya, siapa yang bisa menahan diri, dia akan selamat. Rezeki orang Legi memang deras. Tapi kalau nggak bisa menahan diri, gampang sekali habis tanpa terasa. Tapi jangan salah, dulurku. Rezeki deras itu juga punya sisi mistisnya sendiri. Kalau digunakan untuk hal baik, misalnya untuk berbagi dengan tulus, membantu orang yang benar-benar membutuhkan, energi itu akan balik jadi berkah yang terus ngalir. Semakin mereka ikhlas, semakin lancar jalan rezekinya. Sebaliknya, kalau rezeki itu dipakai cuma buat pamer, buat kesombongan, atau sekadar memenuhi hawa nafsu, cepat atau lambat alirannya bisa seret. Bahkan, bisa saja datang masalah keuangan yang bikin hidup jadi berat. Jadi rezeki yang awalnya berkah, bisa berubah jadi musibah. Pelajaran pentingnya jelas. Dulurku, orang Legi harus pintar menjaga aliran rezekinya. Jangan cuma bangga karena sering dapat keberuntungan, tapi juga harus sadar bagaimana cara menjaga supaya nggak bocor. Karena sejatinya,
Rezeki bukan soal seberapa banyak yang kita terima, tapi seberapa bijak kita mengelolanya. 3. Energi gaib penarik simpati. Dulurku, ada satu hal yang sering banget bikin orang heran sama kelahiran weton Legi, yaitu soal aura simpati yang mereka bawa sejak lahir. Orang Legi itu, meski nggak banyak bicara, meski penampilannya sederhana, seringkali bikin orang lain betah di dekatnya. Ada semacam energi gaib yang bikin orang merasa nyaman, aman, bahkan ingin melindungi mereka. Banyak cerita turun-temurun tentang orang Legi yang seakan selalu ditolong oleh keadaan. Misalnya, ada yang hampir celaka di jalan, tiba-tiba ada orang asing yang datang menolong lalu pergi begitu saja tanpa pamit. Ada juga yang lagi terhimpit masalah ekonomi, lalu tanpa diduga ada kerabat atau teman yang menawarkan bantuan. Seolah-olah alam semesta sedang menjaganya. Nah, inilah yang disebut leluhur sebagai daya tarik gaib Legi. Mereka punya energi halus yang menarik perhatian orang lain, terutama simpati dan kepedulian. Kadang tanpa diminta, orang akan datang menawarkan pertolongan. Tanpa diminta pun, orang lain merasa ingin berbuat baik pada mereka. Tapi dulurku, energi ini juga bisa jadi bumerang kalau nggak dijaga. Karena daya tarik simpatinya kuat, orang Legi gampang bikin orang lain jatuh hati. Bahkan, kadang mereka sendiri nggak sadar kalau sikap ramah dan perhatiannya disalahartikan sebagai sinyal cinta. Nggak heran kalau ada banyak kisah tentang orang Legi yang sering dikejar-kejar lawan jenis, padahal mereka merasa biasa saja. Bahaya lainnya, ada orang Legi yang malah sengaja memanfaatkan energi ini untuk kepentingan pribadi. Mereka tahu banyak orang simpati, lalu dijadikan jalan untuk keuntungan. Ada yang pakai untuk mempermainkan perasaan, ada yang pakai untuk mengikat orang lain dengan janji palsu, ada pula yang menjadikan simpati itu sebagai cara untuk menutupi niat buruk. Nah, kalau sudah begini, karma bisa datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Energi gaib nggak bisa dipermainkan. Simpati yang awalnya berkah bisa berubah jadi musibah kalau dipakai sembarangan. Leluhur Jawa sering mengingatkan, ngelampahi laku becik bakal bali becik, ngelampahi ala bakal bali ala. Artinya, apapun energi yang kita tebarkan, cepat atau lambat akan kembali pada diri kita sendiri. Makanya dulurku, orang Legi perlu hati-hati banget. Kalau energi simpati itu digunakan untuk menolong orang lain, untuk meringankan beban sesama, maka energi itu akan makin kuat dan rezekinya makin lancar. Tapi kalau dipakai buat mempermainkan orang, cepat atau lambat hidup mereka bisa kacau, penuh masalah, bahkan ditinggalkan orang-orang yang dulu begitu peduli. Sisi menariknya, banyak juga orang Legi yang kalau berdoa untuk orang lain, doanya cepat terkabul. Ini karena hatinya yang tulus sering menggerakkan energi simpati semesta. Doa mereka untuk kebaikan orang lain seperti gema yang langsung sampai ke langit. Tapi sebaliknya, kalau hati mereka kotor, doa buruk yang mereka ucapkan pun bisa jadi kenyataan, dan itu sering berbalik menghantam dirinya sendiri. Jadi, dulurku, pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah, aura simpati orang Legi adalah titipan. Jangan dipakai untuk hal-hal buruk. Jangan dipakai buat mempermainkan hati orang lain. Pakailah untuk menebar kebaikan, untuk bikin orang merasa tenang, untuk jadi cahaya kecil yang menghangatkan di tengah dinginnya dunia. Karena sejatinya, energi gaib itu netral. Dia bisa jadi berkah atau bisa jadi bencana. Semua tergantung siapa yang memegang kendali, hati yang tulus atau hawa nafsu. 4. Ujian batin yang berat. Dulurku, kalau kita lihat sekilas, orang kelahiran weton Legi sering tampak bahagia. Senyumnya ramah, pergaulannya luas, auranya cerah, seakan hidupnya selalu lancar. Tapi jangan salah, di balik senyum itu ada cerita lain. Leluhur bilang, wong Legi itu sering membawa beban batin yang berat. Kenapa begitu? Karena orang Legi biasanya punya hati yang lembut. Mereka gampang iba, gampang terharu, dan sering gak tega menolak orang lain. Sifat ini memang mulia, tapi kadang jadi sumber kegelisahan batin. Bayangkan saja, saat ada teman minta tolong padahal kondisi mereka sendiri sedang sulit, mereka lebih sering memilih mengorbankan diri daripada berkata, tidak. Akibatnya, mereka sering merasa capek sendiri, lahir dan batin. Selain itu, orang Legi juga dikenal gampang bimbang. Dalam mengambil keputusan penting, mereka sering ragu-ragu. Di satu sisi ingin menyenangkan orang lain, di sisi lain ingin menjaga kepentingan diri sendiri.
Dilema ini bikin hati mereka sering galau, bingung harus melangkah ke arah mana. Ada saatnya keputusan yang mereka ambil justru membuat mereka menyesal, lalu dihantui pikiran, seandainya tadi aku memilih yang lain. Ujian batin ini bikin hidup orang legi seperti naik roller coaster. Ada kalanya mereka berada di puncak bahagia, disukai banyak orang, rezeki lancar, hidup terasa ringan. Tapi tak jarang, tiba-tiba mereka jatuh ke jurang kesedihan yang dalam. Merasa sendirian, merasa tidak dimengerti, bahkan merasa hidupnya seakan diatur oleh takdir yang sulit ditebak. Leluhur menggambarkan orang legi seperti bulan purnama. Indah, terang, dan disukai banyak orang. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, bulan purnama juga penuh bayangan di permukaannya. Begitulah orang legi, punya cahaya yang mempesona, tapi di balik itu menyimpan sisi gelap berupa kesedihan dan kerentanan batin. Yang bikin lebih mistis, orang legi sering merasa hidupnya dipenuhi tanda-tanda aneh. Misalnya, ketika mereka lagi galau, tiba-tiba ada kejadian kecil yang terasa seperti pertanda. Ada burung yang hinggap di depan rumah, ada mimpi yang terasa nyata, atau ada orang asing yang berkata sesuatu yang pas dengan isi hati mereka. Semua itu makin bikin mereka merasa bahwa hidupnya diatur oleh tangan tak kasat mata. Namun dulurku, justru karena sering diuji batin inilah, banyak orang legi akhirnya tumbuh jadi pribadi yang kuat dan bijaksana. Mereka belajar sabar, belajar menerima keadaan, dan belajar percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada jalannya. Meski awalnya rapuh, mereka bisa menjelma jadi sosok yang tegar, yang mampu menenangkan orang lain karena sudah merasakan pahit getir kehidupan. Pesan leluhur sederhana, urip iku sawang sinawang. Hidup itu tergantung bagaimana kita memandangnya. Ujian batin bagi orang legi sebenarnya bukan kutukan, tapi jalan untuk menempa jiwa. Kalau mereka bisa melewatinya dengan sabar, mereka akan bersinar lebih terang daripada sebelumnya. Tapi kalau menyerah pada rasa galau dan ragu, mereka bisa terjebak dalam lingkaran kegelapan. Jadi, dulurku, kalau sampean lahir di weton legi dan merasa sering galau, sering capek batin, jangan merasa itu kelemahan. Anggaplah itu sebagai jalan latihan dari Gusti. Ingat, cahaya bulan purnama tetap indah meski penuh bayangan. Begitu pula hidup kita, tetap berharga meski penuh ujian. 5. Pelajaran hidup dari weton legi. Dulurku kabeh, setelah kita bahas pesona, rezeki, aura simpati, dan juga ujian batin wong legi, saiki kita tekan inti paling penting. Apa pelajaran urip sing bisa diambil saka weton legi iki? Sejak dulu, leluhur Jawa selalu percaya bahwa setiap weton itu bukan sekadar hitungan hari lahir, tapi semacam tanda takdir yang menyimpan pesan. Dan khusus bagi wong legi, pesannya cukup jelas. Hidupmu itu seperti pedang bermata dua. Bisa jadi cahaya yang menerangi, bisa juga jadi api yang membakar. Semua tergantung bagaimana engkau menjalani. Mari kita lihat dari awal. Pesona orang legi bisa jadi berkah besar. Mereka gampang disukai, mudah masuk ke lingkungan baru, dan sering jadi pusat perhatian. Kalau pesona ini digunakan dengan rendah hati, mereka bisa jadi pemimpin, panutan, atau pribadi yang membawa kedamaian. Tapi kalau dipakai untuk kesombongan, mereka bisa jatuh, ditinggalkan, bahkan jadi bahan gunjingan. Dari sini kita belajar bahwa rendah hati adalah kunci keselamatan wong legi. Lalu soal rezeki. Energinya deras, alirannya lancar, tapi gampang bocor. Inilah pengingat bahwa wong legi harus belajar ngempet, menahan diri. Jangan asal keluarin uang, jangan mudah tergoda gaya hidup. Kalau bisa mengelola, hidupnya tenang dan berkecukupan. Tapi kalau boros, hidupnya bisa jungkir balik. Maka pelajarannya, rezeki itu bukan soal jumlah, tapi soal cara mengelola. Tentang aura simpati, wong legi memang istimewa. Mereka punya daya tarik gaib yang bikin orang lain peduli tanpa diminta. Tapi ini juga sekaligus ujian. Kalau dipakai untuk kebaikan, hidup mereka penuh berkah. Kalau disalahgunakan, cepat atau lambat mereka akan menuai akibat buruk. Maka pelajarannya, gunakanlah energi simpati untuk menolong, bukan mempermainkan. Kemudian ujian batin. Orang legi sering galau, gampang ragu, gampang goyah. Tapi justru dari ujian inilah mereka bisa belajar sabar, belajar ikhlas, belajar kuat. Kalau mereka bisa melewati cobaan batin,
jiwa mereka akan matang dan penuh kebijaksanaan. Pelajarannya jelas, jangan takut pada luka batin, karena dari situlah tumbuh kekuatan sejati. Nah, kalau kita rangkum semuanya, hidup orang Legi itu sebenarnya seperti bulan purnama di langit malam. Terang, indah, mempesona. Tapi bulan juga punya sisi gelap, penuh bayangan. Orang Legi harus bisa menerima keduanya. Kalau mereka hanya mau sinarnya saja tanpa mengakui bayangannya, hidupnya akan timpang. Tapi kalau mereka sadar bahwa cahaya dan bayangan berjalan beriringan, mereka akan bisa menjalani hidup dengan lebih seimbang. Leluhur kita selalu berpesan, sing sabar bakal slamet, sing eling bakal mulia. Artinya, siapa yang sabar akan selamat, siapa yang ingat pada Gusti bakal dimuliakan. Inilah pegangan utama bagi wong Legi. Dengan kesabaran, mereka bisa mengendalikan emosinya. Dengan selalu eling, mereka bisa menjaga agar energi besar dalam dirinya tetap berada di jalan cahaya. Pelajaran terakhir yang tak kalah penting adalah, weton bukan takdir yang mutlak, tapi pintu untuk mengenal diri sendiri. Jadi, kalau sampean lahir di weton Legi, jangan merasa hidupmu pasti begini atau begitu. Justru dengan tahu sifat-sifat bawaanmu, sampean bisa lebih waspada, bisa lebih bijak dalam melangkah. Karena pada akhirnya, takdir hidup bukan ditentukan hanya oleh weton, tapi juga oleh usaha, doa, dan keteguhan hati. Dulurku, wong Legi itu ibarat dian kecil di tengah malam. Kalau dijaga dengan baik, apinya akan jadi penerang bagi banyak orang. Tapi kalau dibiarkan liar, ia bisa membakar apa saja. Maka, jagalah api itu dengan hati. Gunakan pesona untuk kebaikan, rezeki untuk kedermawanan, simpati untuk menolong, dan ujian batin untuk menempa jiwa. Dengan begitu, weton Legi akan menjadi berkah besar, bukan musibah. Dulurku kabeh, kita belajar bahwa weton Legi membawa kekuatan besar. Kekuatan itu bisa jadi berkah yang luar biasa, tapi juga bisa berubah jadi ujian berat. Hidup ini memang penuh misteri. Tapi jangan pernah lupa, takdir itu bisa berubah lewat doa, kesabaran, dan laku prihatin. Leluhur selalu berpesan, sing sabar bakal slamet, sing eling bakal mulia. Nah, dulurku, itulah wejangan kita kali ini tentang energi mistis weton Legi. Menurut sampean, apakah energi Legi lebih banyak membawa berkah, atau malah jadi musibah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini supaya lebih banyak sedulur sing paham, dan tekan tombol subscribe biar sampean tidak ketinggalan wejangan selanjutnya. Mugi Gusti tansah paring berkahlan keselamatan tumrap kita kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahajeng rahayu.